Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah. Amma ba'da, nukhlisun nawaya lillahi ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di antara ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita lakukan setiap harinya adalah membaca Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Yang maknanya, bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang di hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya, kepada para sahibul Quran, yakni orang-orang yang membaca Al-Quran dengan memenuhi hak-hak Al-Quran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah." Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan dari setiap hurufnya. Wal hasanatu bi'ashri amsalha. Dan setiap kebaikan itu dilipat gandakan menjadi sampai 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim adalah satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka agar mendapatkan fadilah ini, agar Al-Quran yang kita baca akan mendatangi kita di hari kiamat sebagai pemberi syafaat untuk kita, agar setiap huruf Al-Quran yang kita baca akan berpahala setiap hurufnya dengan 10 kebaikan, maka kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah kita harus menata hati kita. Kita harus membaca Al-Quran dengan hati yang ikhlas, hanya mengharapkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga harus menanamkan keyakinan yang benar di dalam hati kita tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang mulia. Al-Quran adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita menyebut kalamullah, maka darinya kita pahami ada dua pengertian. Yang pertama adalah kalam Allah sebagai sifat Allah yang sejati, yakni Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat maha berfirman, memiliki sifat kalam. Dan sifat kalam Allah ini, sifat maha berfirman yang Allah miliki ini, berbeda dengan sifat berbicara yang dimiliki oleh semua makhluk. Kalam Allah atau firman Allah bukanlah sesuatu yang memiliki permulaan dan memiliki akhiran. Kalam Allah adalah sesuatu yang azali dan abadi. Kalam Allah adalah sesuatu yang berbeda dengan semua pembicaraan-pembicaraan makhluk. Kalam Allah adalah sesuatu yang tidak membutuhkan kepada alat-alat apapun, tidak membutuhkan kepada mulut, hidung, gigi, lidah, dan seterusnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Jangan pernah sampai muncul di dalam hati kita bayangan atau bahkan keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anggota badan. Memiliki anggota badan yang berupa mulut, hidung, gigi, lidah, tenggorokan, bibir, dan seterusnya. Dan Allah berkalam dengan ini. Jangan pernah sekalipun kita meyakini hal ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dengan segala ciptaannya. Allah yang menciptakan semua makhluk tidak sama dengan ciptaannya. Dan kalam Allah
Sifat kalam Allah itu adalah bukan sesuatu yang berupa suara, bahasa, dan huruf. Bukan sesuatu yang berupa suara yang bisa kita dengarkan dengan telinga kita. Bukan sesuatu yang berupa bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Suryani, atau bahasa apapun, bahasa yang lainnya. Bukan juga berupa huruf-huruf, huruf hijaiyah, huruf abjad Latin, dan seterusnya. Ya, ini adalah sifat kalam Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini. Adapun pengertian yang kedua, kata kalamullah adalah lafaz atau kalimat-kalimat yang Allah ciptakan dan Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan huruf-huruf ini, kalimat-kalimat ini, lafaz-lafaz ini adalah sesuatu yang menunjukkan kepada kalam Allah yang sebenarnya, menunjukkan kepada sifat kalam Allah yang sejati, yang tidak serupa dengan semua pembicaraan-pembicaraan makhluknya. Lalu, ketika kita membaca Al-Quran, kita menemukan di dalam Al-Quran ini ada bahasanya, yakni bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Dan kita menemukan di dalam Al-Quran ada huruf-hurufnya, huruf hijaiyah, alif sampai ya. Dan ketika kita membaca muncul suara. Apa ini? Ini adalah lafaz yang Allah ciptakan, yang menunjukkan kepada kalam Allah yang sebenarnya. Sebagaimana ketika seseorang menulis di papan tulis huruf alif, lam, lam, ha. Ketika dibaca Allah. Ketika ditanyakan apa ini, maka jawabnya ya Allah. Tapi bukan Allah yang sejati, bukan bahwa tulisan ini adalah zat yang maha menciptakan seluruh alam ini dari tiada menjadi ada. Bukan sesuatu yang mengatur seluruh alam ini, bukan sesuatu yang satu-satunya yang berhak untuk disembah. Tetapi huruf-huruf ini, alif, lam, lam, ha, Allah, tulisan Allah ini mengungkapkan atau menunjukkan kepada zat Allah yang sebenarnya. Begitu juga kalau orang menulis di papan tulis API, api. Ketika ditanya apa ini? Ini adalah api. Tetapi ketika kita masak, kita tidak menggunakan api yang di papan ini. Ketika kita mau membakar sate, ya, memanggang ikan atau yang lainnya, kita tidak menggunakan tulisan ini. Tidak cukup kita hanya menulis API di papan tulis lalu kita letakkan makanan itu lalu jadi matang sendiri. Karena ini bukan api yang sebenarnya. Tetapi API yang tertulis di papan tulis ini adalah sesuatu yang mengungkapkan atau menunjukkan kepada api yang sebenarnya. Kemudian kita juga perlu menanamkan di dalam hati kita, ketika kita mau membaca Al-Quran, kita mau mentadabburi maknanya, kita perlu mempelajari maknanya, mempelajari makna dari ayat Al-Quran ini kepada guru yang terpercaya, yang memiliki sanad yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Sehingga kita memaknai Al-Quran dengan makna yang sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bukan kita memaknai Al-Quran dengan sekenanya akal kita yang sangat terbatas ini. Kita memaknai Al-Quran dengan nafsu kita. Tidak. Orang yang memaknai Al-Quran dengan seperti ini, dia tidak akan pernah mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang telah dia baca. Selanjutnya adalah ketika kita membaca Al-Quran, kita perlu bertalaqi. Kita perlu memperdengarkan bacaan Al-Quran ayat demi ayat kepada guru yang memiliki sanad bacaan,
yang bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mendapatkan pahala dari bacaan ayat yang kita baca. Ya, setiap huruf yang kita baca yang telah kita talaqikan, kita mendapatkan pahala darinya tanpa kita perdengarkan lebih dahulu kepada guru. Ya, kita belajar secara otodidak, lalu kita baca Al-Quran sendiri tanpa ada guru, maka tidak akan pernah kita mendapatkan pahala dari bacaan ayat Al-Quran ini. Karena dengan bertalaqilah kita mengetahui bagaimana bacaan Al-Quran yang sebenarnya, yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah kita diperintahkan untuk beribadah sesuai dengan ajaran Rasulullah? Iya, maka kita perlu mentalaqikan setiap ayat Al-Quran. Kita talaqikan, kita perdengarkan kepada guru yang memiliki sanad bacaan yang bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya adalah tentang membaca, menyentuh, dan membawa Al-Quran. Orang membaca Al-Quran bisa dengan banyak cara. Ada orang yang sudah menghafalkan Al-Quran, sehingga dia tidak perlu menyentuh Al-Quran dan melihat huruf-huruf Al-Quran. Dia sudah bisa membaca Al-Quran. Ada orang yang belum hafal Al-Quran, sehingga dia perlu melihat Al-Quran, dan bahkan dia perlu menyentuh Al-Quran, menyentuh mushaf Al-Quran. Maka dalam setiap keadaan ini kita perlu mengetahui hukum-hukum yang berlaku. Dalam setiap keadaan yang kita sebutkan tadi, baik dia membaca Al-Quran dengan menyentuh Al-Quran, menyentuh mushafnya, atau tanpa menyentuh mushafnya, kita harus dalam keadaan suci dari hadas besar. Orang yang berhadas besar, haram baginya membaca Al-Quran, yakni mengeluarkan suara bacaan huruf Al-Quran. Adapun kalau dia hanya sekedar menggerakkan bibir, menggerakkan mulut, seakan-akan dia membaca Al-Quran tetapi tidak ada suaranya, atau dia membaca Al-Quran di dalam hati, tidak menggerakkan bibir dan juga tidak mengeluarkan suara bacaan Al-Quran, maka dia tidak disyaratkan untuk suci dari hadas besar. Ya. Kemudian kalau dia tidak menyentuh Al-Quran, tidak menyentuh mushafnya, tanpa menyentuh mushaf, dia mengeluarkan suara bacaan Al-Quran tanpa menyentuh mushaf Al-Quran, dia tidak diharuskan dalam keadaan suci dari hadas kecil. Tetapi kalau dia membaca Al-Quran sambil menyentuh mushaf Al-Quran, maka di sini dia harus suci dari hadas besar dan juga suci dari hadas kecil. Ya. Begitu juga orang yang membawa Al-Quran. Ya. Beberapa orang memiliki kebiasaan dia membawa Al-Quran ke mana saja dia pergi. Dia bawa Al-Quran kecil, taruh di tasnya, dan kemana dia pergi dia bawa itu. Dengan tujuan kalau dia ada waktu, ya, dia tidak perlu pusing bagaimana caranya membaca Al-Quran. Dia langsung mengambil Al-Quran, mengambil mushaf dari tasnya, dan dia buka dan langsung dia baca. Ya. Maka orang yang membaca Al-Quran, yang membawa Al-Quran ini juga disyaratkan harus suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil. Baik dibawa secara langsung dengan tangan, atau ditaruh di dalam tas, atau di kardus, atau dibungkus dengan kain atau yang semacamnya, dia harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian di antara hal yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita membaca Al-Quran, tiba-tiba tangan kita kering, sehingga susah membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Maka apa yang kita lakukan? Jangan membasahi jari kita
dengan air ludah, kemudian kita pakai untuk membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Ini adalah termasuk tata krama yang buruk, adab yang buruk kepada Al-Quran. Ya, ini haram untuk kita lakukan. Kemudian, maka bagaimana caranya? Kita bisa menyiapkan di satu wadah kecil, kita taruh air di situ, kita basahi tangan yang kering, jari yang kering, dengan air yang tersedia, air yang bersih, yang suci, untuk membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Dan kita tidak membasahi jari kita dengan air ludah. Selanjutnya adalah ketika kita selesai membaca Al-Quran, maka kita menandai lembaran tersebut, menandai lembaran Al-Quran, sehingga kita tahu, oh, sampai halaman ini kita membaca Al-Quran. Maka caranya adalah bukan dengan melipat lembaran Al-Quran. Ya, karena dengan melipat lembaran Al-Quran ini bisa merusak lembaran-lembaran mushaf Al-Quran yang kita miliki. Ya, maka kita bisa menggunakan tali sebagai penanda atau tongkat kecil kita taruh di antara lembarannya sebagai penanda atau yang semacamnya. Ya. Dan Al-Quran bukanlah suatu tempat untuk bukanlah suatu tempat untuk menyimpan uang. Ada sebagian orang yang memiliki kebiasaan buruk, yaitu apa? Dia menyimpan lembaran Al-Quran, menyimpan uang di antara lembaran-lembaran mushaf Al-Quran. Ini adalah kebiasaan buruk. Jangan jadikan Al-Quran sebagai tempat penyimpanan. Ya, kita harus memuliakan Al-Quran. Di antaranya adalah dengan cara tidak menggunakan Al-Quran sebagai tempat menyimpan barang kita. Ya, sebagian orang bilang mau menyimpan Al-Quran, menyimpan uang di lembaran Al-Quran agar tidak diambil sama tuyul. Ini alasan yang salah. Kalau ingin uangnya tidak diambil sama tuyul, maka kita simpan di tempat yang rapi, yang baik, dan kita baca tahsin, membaca wirid-wirid, zikir-zikir, ya, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai penjagaan terhadap diri kita, penjagaan kepada keluarga kita, dan juga harta benda kita. Dan selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana kita meletakkan mushaf Al-Quran yang kita baca. Kita harus meletakkan mushaf Al-Quran di tempat yang suci, bersih, dan mulia. Jangan diletakkan mushaf Al-Quran ini di tempat yang kotor, yang menjijikkan, terlebih lagi tempat yang najis. Karena jika seseorang melempar atau membuang mushaf Al-Quran, atau bahkan satu lembar kertas yang berisi hanya tulisan-tulisan Al-Quran, dia mengetahui itu. Dia tahu bahwa yang dia taruh atau yang dia lempar adalah mushaf Al-Quran. Dia taruh atau dia lempar ke tempat yang kotor, yang menjijikkan, atau bahkan tempat yang najis, maka dia telah terjatuh ke dalam kekufuran. Baik dia berniat menyengaja untuk melecehkan, menghina Al-Quran, ataupun dia tidak berniat demikian. Dia berniat hanya untuk iseng saja, atau hanya untuk merapikan sesuatu yang sudah lusuh, sudah lecek, dia buang, bukan dengan tujuan untuk menghina Al-Quran.
dalam keadaan apapun dia melakukannya, dengan niat apapun dia melakukannya, dia telah terjatuh di dalam kekufuran. Na'udzubillah. Kemudian kita taruh Al-Quran di tempat yang mulia, dan kita tidak meletakkan sesuatu apapun di atasnya Al-Quran, tidak menaruh benda-benda apapun di atas Al-Quran. Dan jangan gunakan Al-Quran ini sebagai alas atau tatakan kita untuk meletakkan benda-benda yang lain. Karena Al-Quran adalah sesuatu yang sangat mulia, terlalu mulia untuk dijadikan hanya sekedar alas atau tatakan atau ditumpuk dengan benda-benda yang lain. Ya, baik itu pulpen, handphone, atau uang, atau buku-buku, atau catatan, ya, jangan kita taruh di atas Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu di atas tumpukan-tumpukan yang lain, bukan dijadikan sebagai bukan ditumpuk dengan benda-benda yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi para pemirsa semuanya. Mohon maaf atas semua kesalahan saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.